Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Kali ini RAM channelku akan berbagi terkait alat kerja pengawas pemilu kelurahan desa. Pada kesempatan ini RAM channelku akan memberikan sedikit ilmu mengenai alat kerja POM ADP2. Teman-teman awas yang saya banggakan, dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran dalam alat kerja ini, tentunya kita tidak terlepas dari pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran yang dilakukan dengan mencermati proses penyusunan daftar pemilih yang telah dimutahirkan oleh Pantalin atau PPDP, yaitu pencermatan pada formulir model A, laporan hasil coklit, formulir model A daftar perubahan pemilih, dan formulir model A daftar potensial pemilih tidak memiliki KTPL. Baik, dalam POM ADP2 ini yang pertama yang harus kita isi adalah mengenai identitas pengawas. Teman-teman, dalam identitas pengawas ini mencantumkan nama petugas pengawas, kita tulis nama kita, kemudian jabatan pengawas pemilu, tentunya pengawas pemilu kelurahan desa atau PKD, kemudian nomor HP, jangan lupa dicantumkan kelurahan atau desa, kemudian ada kecamatan, kemudian kolom kabupaten, dan kolom provinsi. Kolom provinsi ini diisi di mana provinsi teman-teman awas berdomisili. Selanjutnya teman-teman, yang kedua, kolom kedua ini ada yang namanya jumlah pemilih tidak memenuhi syarat. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi terkait alat kerja ini. Nomor pertama ini tentang nomor TPS. Di tempat teman-teman awas berapa TPS dicantumkan di sini. Misalnya ada 2 TPS, TPS 1 jumlah pemilih di TPS itu berapa, semua secara keseluruhan yang ada di dalam format DP4 yang ada sama Pantalin. Katakanlah 240, kemudian dari 240 ini jumlah pemilih tidak dikenal berapa orang, misalnya 2 orang. Kemudian kolom keempat ini jumlah pemilih meninggal di TP1 itu dari 240 itu berapa pemilih yang meninggal, misalnya 3. Jumlah pemilih anggota TNI ada berapa, yang ada nama di situ. Kemudian jumlah pemilih anggota Polri, jumlah pemilih bukan penduduk setempat, nah ini berapa. Kemudian jumlah pemilih salah satu salah penempatan TPS, misalnya ada pemilih yang salah penempatan TPS, ya ditulis itu misalnya 1 orang. Jumlah pemilih di bawah umur berapa, misalnya 1. Jumlah pemilih pindah domisili, misalnya 3 orang. Kemudian di tempat salam awas, teman-teman awas mungkin ada 2 TPS, kemudian di TPS 2 itu berapa jumlah pemilih. Di TPS 2 itu misalnya 160, jumlah pemilih tidak dikenal seperti ini misalnya. Itu tadi terkait dari jumlah TPS. Jumlah TPS ini kalau 4 ya 1, 2, dan 3 dan 4, seperti itu teman-teman. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini di kolom 5 itu, apabila ada diisi jumlah pemilih terdaftar sebagai anggota TNI, kalau ada nama di situ ya berapa orang ya, ditulis di kolom 5 ini. Ada juga yang namanya yang pindah domisili di kolom 10 teman-teman, nah, seperti itu. Kemudian teman-teman awas, kita lanjut pada kolom ketiga, yaitu daftar data pemilih tidak memenuhi syarat. Dari daftar data pemilih tidak memenuhi syarat di TPS 1 berapa orang, misalnya 2 orang. Nah, 2 orang itu dituliskan nomor KK-nya di sini, misalnya nomor KK 72061. Kemudian yang berikutnya lagi 72062.
Kemudian teman-teman dari nomor kakak tadi ini kita lanjut pada yang namanya NIK, nomor induk kependudukan. Berapa NIK-nya isi situ. Dari NIK ini tadi namanya siapa ditulis, misalnya Ram, kemudian Mar, tuh tempat tanggal lahir jangan lupa dicantumkan di situ, tanggal lahirnya, usianya berapa, jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, pekerjaannya apa, status perkawinannya, apakah sudah kawin atau belum kawin, kemudian alamatnya, kelurahan desa di mana dia tinggal, kemudian kecamatan apa, kemudian kabupaten kota, jenis disabilitas. Nah, jenis disabilitas ini teman-teman, untuk kolom 15 ini diisi dengan jenis disabilitas, ada kodenya. Kalau F itu kodenya disabilitas fisik, kalau I kodenya disabilitas intelektual, kalau M disabilitas mental, kalau SW disabilitas sensori bicara, kalau SR disabilitas sensori krungu, SN disabilitas sensori netral. Nah, ini ditulis kodenya di sini di kolom 15 teman-teman, awas. Oke, kita lanjut. Kemudian ada keterangan TMS. Dari ini tadi nama ini, dia keterangannya TMS-nya apa? Oh, pindah domisili kah, atau meninggal dunia, atau pindah domisili atau meninggal, seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu rekapitulasi data pemilih disabilitas dari laporan Pantalin. Ini nomor TPS 1, NIK-nya yang disabilitas ini, yang kolom 15 ini, yang di poin 3 ini dipindahkan datanya di poin 4 ini, yaitu rekapitulasi data pemilih disabilitas laporan ya. Kemudian nama, kemudian jenis kelaminnya, usia, jenis disabilitas. Jenis disabilitas tadi di sini teman-teman dicantumkan saja kodenya, yaitu misalnya SW, disabilitas sensori bicara. Oke teman-teman, kita lanjut pada kolom kelima, yaitu jumlah pemilih belum memiliki KTPL. Di TPS 1 tadi, dari jumlah pemilih dari TPS 1 tadi itu, kemudian jumlah pemilih di TPS tadi berapa, di poin 1 tadi 240 misalnya. Kemudian jumlah pemilih telah memiliki KTPL misalnya dari 240 ini jumlah pemilih telah memiliki KTPL, misalnya 238. Kemudian jumlah pemilih belum memiliki KTPL, tidak memiliki kartu keluarga, berarti 2 orang. Nah, dan seterusnya, ini di TPS 1. Oke teman-teman, awas, semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa meninggalkan subscribe, like, dan jangan lupa tekan loncengnya biar video-video aku yang terbaru kalian tidak ketinggalan. Oke, salam awas.